BGS Tulungagung Channel, yes. Selalu. Gayatri sedayanipun kitansah kaparingono sinar sucinipun Yang Widi paring nugra ayem tentrem guyub rukun bagya mulya kalih sing beka sengkala karahayu. Penikmat BGS, yuk kita simak cuplikan kegiatan hari ulang tahun Yayasan Permata Gayatri Tulungagung beberapa waktu yang lalu, di mana kali ini di usianya ke-4 tahun diperingati. Di Sasana Budaya Alun-Alun Tulungagung dengan pagelaran pentas seni dan doa bersama. Kegiatan dimulai pagi hari, diawali doa bersama kirim doa kepada leluhur Nusantara, diikuti anggota Yayasan Permata Gayatri dan para undangan. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjut. Mars Yayasan Permata Gayatri, tumpengan, sambutan-sambutan diantaranya dari Disparbud, Dinas Pendidikan, serta Ketua Umum Yayasan. Setelah itu tampilan berbagai pentas seni. Saking Biskupan, lajeng saking Bagis Bangpol, saking rawuh ugi, ingkang saya hormati Bapak Kriston, Romo Bandi, Bapak Slamet, kalian para pinisepuh ingkang sampun kersa rawuh wonten enjang menika ulang tahun Permata Gayatri yang ke-4 gitu. Mungkin sedikit saya memperkenalkan tentang Yayasan Permata Gayatri. Jadi kalau Bapak disebutkan paguyuban, kalau kita ini sebenarnya yayasan gitu. Tentu saja bukan hal yang mudah mensinergikan ini ya, berbagai kegiatan. Sementara itu pengurus maupun anggota Permata Gayatri sendiri terdiri dari berbagai macam profesi juga. Ada yang pegiat budaya murni, kemudian ada pelaku UMKM, ada yang ASN juga, dan ada yang ibu rumah tangga dan sebagainya. Ya, alhamdulillah dalam perjalanannya 4 tahun ini Permata Gayatri ya meskipun langkahnya mungkin pelan tapi tetap solid, tetap bergerak solid, dan semoga sekelumit hal yang bisa kami lakukan ini ada manfaatnya seperti itu. Doa Ibu kalian nyuwun ide pangestu juga sedikit ini ya tentang kebudayaan. Karena ranah kebudayaan ini juga salah satu bidang kegiatan Permata Gayatri kan. Ketika kita bicara tentang kebudayaan, itu sebenarnya kan apa yang kita lakukan sehari-hari itu juga bagian dari kebudayaan gitu. Pola asuh yang kita terapkan terhadap anak-anak, bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan, dengan masyarakat, bagaimana masyarakat kita menjaga tradisi atau nilai-nilai yang ada di dalamnya itu juga bagian dari kebudayaan. Begitu juga yang mungkin kita akan pada hari ini tadi diawali dengan ada tari-tarian, kemudian ada wilujengan gitu. Itu juga bagian dari kebudayaan, di mana makanan-makanan yang disajikan tadi mungkin Bapak Slamet juga mengupas beberapa waktu yang Bapak Kristen mungkin nanti dahulu tentang spiritual food heritage. Saya juga beberapa hari yang lalu menulis ini tentang spiritual food heritage. Jadi ada nilai-nilai ini yang kita sajikan tidak hanya sekedar sebuah sajian, tapi ada nilai-nilai spiritualnya di situ.
ada nilai-nilai tradisi yang ada di situ gitu. Dan ternyata dari situ kita tahu bahwa nenek moyang kita itu memiliki budaya sangat adiluhung. Nah itulah yang harus kita junjung tinggi dan semangat untuk kita lestarikan ke depannya. Nah dalam pandangan kami khususnya Permata Gayatri itu ketika menyikapi kebudayaan, budaya itu sebenarnya adalah hal yang sangat dinamis. Ya. Artinya betul ya, kita memang harus selalu nguri-nguri kebudayaan, tapi seiring perkembangan waktu kita itu harus selalu menemukan cara-cara yang efektif, yang kreatif juga agar lebih banyak tersosialisasi, terutama ini kalau kita sadari bahwa generasi terbanyak itu kan saat ini generasi di usia-usia muda ya, atau mungkin bisa dibilang Gen Z. Nah, bagaimana menyentuh mereka dengan nilai-nilai budaya itu kalau dengan pendekatan yang sangat-sangat saklek mungkin akan sedikit resisten, ada resistensi di situ. Jadi kita harus menggunakan cara-cara yang lebih kreatif, pendekatannya lebih asik gitu untuk mereka. Ini salah satu yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, kita pernah mengadakan flash mob juga, flash mob Gambyong gitu yang melibatkan anak-anak mahasiswa Universitas Bhinneka pada waktu itu ya, lalu di Patung Kartini gitu. Contohnya seperti itu, kemudian mengenalkan cara berbusana juga gitu. Tapi ya mungkin bagus juga di momen-momen tertentu kita mengenalkan benar-benar yang sesuai dengan kepakeman, sesuai dengan tradisi. Tapi mungkin juga ada waktunya karena itu tadi mungkin kalau budaya itu kan dinamis nih. Sebenarnya berkebaya itu juga bisa dengan cara yang asik kok gitu. Jadi generasi muda lebih mudah tersentuh juga. Pak, nilai-nilai spiritual yang diajarkan leluhur itu tetap kita bawa. Nilai-nilai ajaran-ajaran budi pekerti yang baik itu tetap kita bawa seperti itu. Nah, dan kedepannya Miko Permata Gayatri sangat mengharapkan bisa bekerja sama dengan banyak pihak, berbagai instansi, kemudian juga berbagai organisasi yang memiliki visi yang sama. Mari kita berkegiatan bersama. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di Pendopo Jaya Kusumo ini dalam rangka ikut peserta memperingati ulang tahun keempat Yayasan Permata Gayatri dengan penuh rasa syukur dan kebersamaan. Atas nama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, saya menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Yayasan Permata Gayatri yang telah menginjak usia 4 tahun. Ini bukan sekedar angka, melainkan bukti perjalanan panjang dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya di Tulungagung. Yayasan ini telah menjadi wadah bagi generasi muda dan masyarakat untuk mengenal, mencintai, serta melestarikan kearifan lokal yang kita miliki. Hal ini sesuai dengan apa yang telah tertuliskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat mendukung upaya-upaya yang telah dilakukan yayasan ini, baik dalam bentuk pelatihan, pagelaran maupun edukasi pada masyarakat. Keberhasilan Yayasan Permata Gayatri hingga saat ini adalah bukti nyata bahwa kebersamaan dan kepedulian kita terhadap budaya akan terus mengakar, kuat dan berkembang. Harapan kami di usia yang keempat ini Yayasan Permata Gayatri semakin maju, semakin berkontribusi dan pelestarian dalam seni dan budaya, serta mampu menjadi inspirasi bagi komunitas lainnya. Dan kaca-kaca pengurus daya wonten wekdal menika kula wonten pesan saking Bapak Rahadi Bintara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, sedados dengan badhe angrawuhi adicara menika amargi wonten sesarengan adicara ingkang boten saged dipuntilar ngaturaken sugeng rawuh sugeng ambalawarsa ingkang kaping sekawan, mugi-mugi Permata Gayatri saya lemboka rahayu widodo ing sandikala, amin ya rabbal alamin. Indonesia yang kami terus pantau jaya ingkang dumadi saking pulau lan sedanten ingkang kuyang Imigran Murado Aseso Insulin Sudarmo Sajo
Sri Maharaja Kertanegara. Ia juga merupakan istri raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya, atau lebih dikenal dengan nama gelar rajanya Kertarajasa Jayawardhana. Ia mendapatkan predikat ratu dengan gelar Raja Pati, yang artinya pendamping raja. Dari pernikahannya dengan Raden Wijaya, ia dikaruniai 2 orang putri, yaitu Tribhuwana dan Diah Raja Dewi. Perjuangan Gayatri tidak dilakukan secara langsung dan terkonfrontasi dari depan. Ia melakukan semua yang ia bisa lakukan untuk mendukung negaranya dengan berada di balik layar. Ia adalah wanita yang tidak ragu untuk memberikan saran, tidak ragu menyuarakan pendapatnya kepada sang suami, Raja Kertarajasa Jayawardhana. Pernah suatu kali ia menyatakan pendapatnya mengenai Ronggolawe, seorang pemberontak yang tidak terima akan posisi yang telah diberikan raja kepadanya. Gayatri memberikan pertanyaan yang bahkan para penasihat raja pun tidak terpikir untuk bertanya. Perempuan itu bertanya kepada suaminya, bagaimana Ronggolawe bisa memiliki dukungan dari rakyat Tuban, padahal keluarganya tidak memiliki ikatan dengan mereka. Raja Kertarajasa Jayawardhana sempat terkejut kalau mendengar pertanyaan dari sang istri. Gayatri juga merupakan tokoh di balik ideologi yang Mahapatih Gajah Mada miliki. Ia menanamkan ide kepada Patih Gajah Mada untuk menyatukan seluruh negeri tetangga di bawah satu federasi. Salah satu tujuan dari mendiang ayahandanya Sri Maharaja Kertanegara dan juga mendiang suami Kertarajasa Jayawardhana yang belum sempat tercapai selama masa hidup. Gayatri Rajapati adalah mentor sekaligus sahabat dari Patih Gajah Mada, seorang yang akan Gajah Mada mintai pendapatnya mengenai berbagai persoalan kerajaan Majapahit. Jadi ia merupakan wanita terhormat, bijaksana, cerdas, dan berpendirian. Balwarso ingkang marambak kaping 50 taun. Ing warsa kalih selangkung punika donga kelawan pangajapmu, muga-muga paguyuban iki saya ngrembaka. Sehat para anggota lawan parambara, pinaringan dansa lancar rezeki, yuswa kang panjang kanthi mamuji, rahayu 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 kang samya pinanggih permata
Gayatri Kuncoro Hanjayan Bawono nuwun matur nuwun.